ini semuanya adalah untuk manfaat dan kebaikan dari usaha ini. Mohon izin saya memperkenalkan diri juga karena orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Ini harusnya menjadi kali kedua saya kesini, cuma karena pada kesempatan pendampingan yang lalu itu saya sedang ada kerjaan lain, kemudian digantikan oleh teman PP. Dan pada kali ini dengan kondisi saya juga mungkin kalau lihat agak belentang ini sedang dikasih nikmat sama Allah kemarin. Saya terima sebagai dalam nikmat ya, karena kadang-kadang ketika kita itu melihat itu sebagai sebuah musibah, itu kita itu semua akan itu merasa semua kita gitu ya. Makanya apapun yang saya alami, saya anggap itu adalah salah satu nikmat yang mungkin orang lain nggak dapat tapi saya dapat. Mudah-mudahan dengan nikmat itu membuat saya bersyukur terhadap apa-apa saja yang saya dapatkan ketika menerima nikmat yang seperti ini. Jadi kalau sekarang lihat ya udah nggak apa-apa, biar aja. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya datang ke sini dengan wajah yang sudah lebih cerah. Kemudian nama saya Yudhayati dari Nasuh. Saya belajar di SMA 5 Kabupaten Jaya. SMA 5 ya, kalau sebelumnya SMA 10 itu sekarang sudah berubah, tapi kami di dalamnya tetap karena memang tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri ya. Jadi setiap perubahan yang semuanya adalah mengacu pada hal positif itu harus kita dukung. Itu aja mungkin perkembangan dari saya untuk selanjutnya langsung dan silakan saya serahkan kepada Ibu Bendahara untuk melanjutkan diskusi dalam diskusi ini. Mudah-mudahan hasilnya kita dapat menunjukkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ibu Ana selaku Kepala Sekolah SDN Banjarmasin 2, yang terhormat Ibu Nurhayati selaku pengajar praktik saya, yang saya hormati teman-teman guru dan staf SDN Banjarmasin 2. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama hari ini hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita berikan sehingga bisa kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu Nurhayati di sekolah kami, dan terima kasih juga untuk Ibu Ana atas dukungannya kepada saya, serta terima kasih untuk teman-teman atas waktunya mau hadir di kegiatan hari ini dan selalu membantu saya dan mendukung semua kegiatan saya. Yang pertama, ini saya sambutan dulu dari Ibu Ana, Ibu Kepala Sekolah SDN Banjarmasin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurhayati selaku pengajar praktik dari calon guru penggerak kami yaitu Bu Ria. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru bersama Ustaz. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa bermuajahah bertemu kembali dalam kegiatan calon guru penggerak oleh beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak terkurangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Nurhayati, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bersama kami mendampingi kuliah pada hari ini.
sekali ketika guru kami, Bu Ria Penjaring, calon guru penggerak angkatan 8. Angkatan 7, alhamdulillah itu merupakan suatu tantangan bagi Bu Ria bagaimana bisa melaksanakan rangkaian semua tugas dari guru penggerak yang akan dilaksanakan sampai saat ini. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Begini, ini pengalaman dari yang saya dapatkan dari yang sudah guru penggerak. Mereka beliau mengatakan apa yang sudah saya laksanakan selama jadi guru, selama ini selama jadi guru itu ternyata nol, ternyata zoom setelah saya mendapatkan pembelajaran ilmu-ilmu yang didapat dari guru penggerak ini. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika itu mereka dapatkan dan bisa dipraktekkan atau diimplementasikan di pembelajaran atau untuk anak juga untuk lembaga. Saya bilang iya atau iya, ternyata aku ini apa nih setelah aku oleh ilmu itu lalu selama ini yang saya ajarkan untuk anak itu nggak ada apa-apa, itu kan nol. Itu merupakan apa ya Bu Ria, suatu penghargaan bagi mereka ketika mereka terjaring atau terpilih menjadi calon guru penggerak. Nah, Bu Ria ini saya amati juga demikian, apa yang didapatkan Bu Ria itu juga sudah diberikan ke anak-anak juga diimplementasikan kepada teman-teman yang ada di lembaga ini. Kemarin yang dilaksanakan itu tentang budaya positif. Budaya positif itu ternyata juga Bapak Ibu guru juga sudah melaksanakan, sebetulnya sudah melaksanakan, tapi dengan adanya guru penggerak ini tambah lebih ditingkatkan dengan adanya keyakinan di masing-masing kelas. Seperti itu. Jadi harapannya untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan Bu Ria bisa melaksanakan. Ini masih lama ya Bu Ria kira ya? Masih berapa bulan lagi nanti pulang? Oh masih Juni. Oh iya, nggak apa-apa, masih semangat lagi. Nanti puasa break dulu ya? Lanjut? Oh gitu ya, tetap semangat Bu Ria. Teman-teman insya Allah tetap bisa membantu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya Bu Nurhayati. Mudah-mudahan saya titip Bu Ria, Ibu Ria mohon didampingi kalau misalnya ada kekurangan, misalnya kalau ada apa mohon langsung ditindaklanjuti, diberi pengarahan, bimbingan supaya menjadi lebih baik. Juga Bapak Ibu guru semuanya mudah-mudahan ke depannya juga bisa mengurus sama Bu Ria. Ini yang terjadi adalah Bu Rahma, nanti bisa sharing sama Bu Ria, Bu Rahma. Oh seperti ini nanti ini ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ria, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya hari ini adalah membuat visi dan prakarsa perubahan sekolah. Langsung saja. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini Bapak fasilitator saya, Bapak Sumari. Beliaunya tinggal di Lumajang. Jadi untuk pendampingan kami masih melalui daring. Dan untuk pengajar praktik saya Ibu Nurhayati yang mungkin bisa pendampingan dengan bertemu. Jadi kegiatan yang hari ini yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan
menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Judul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Mulia itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi sawah-sawah yang menguning menghijau. Aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu dari Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Masih saya, kenapa saya membacakan puisi ini? Dari puisi ini ada maknanya nih. Kalau Bapak Ibu guru melihat, mungkin di sini maknanya adalah semangat untuk mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Jadi dimanapun kita hanya melihat Indonesia. Begitu juga kenapa dikaitkan dengan visi hari ini? Karena pendidikan ini bertujuan untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui dengan membentuk anak-anak yang berprofil Pancasila. Seperti tujuan kita di sekolah sekarang. Dan selanjutnya tentang visi. Visi adalah suatu harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan oleh suatu lembaga atau resmi, yaitu sekolah atau warga sekolah di masa yang mendatang. Dalam perumusan visi, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif seperti yang sudah saya pelajari di pendidikan guru tunggal kemarin di modul 1.3. Dalam apakah paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Dalam inquiry apresiatif, dalam membuat visi, kita menggunakan tahapan bagja sendiri yang yaitu membuat pertanyaan. Buat pertanyaan di sini dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset potensi atau peluang di lingkungan sekolah yang dipunyai. Yang A, ambil pelajaran, yaitu pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan aset
aset, potensi, atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Dan G-nya, gali mimpi bersama, membuat gambaran masa depan digali dari masa lalu yang positif. Yang J-nya, jabarkan rencana, langkah-langkah yang digunakan untuk proses pencapaian. Yang A, atur eksekusi, yaitu berisi siapa saja yang berperan dan memonitor dilakukan secara berkelanjutan. Ini tahapan baja untuk dalam penyusunan visi sekolah. Kemarin kami diberi tugas untuk membuat visi dari guru penggerak. Ini yang coba saya buat, yaitu mencetak generasi religius berkarakter baik dan memiliki keterampilan abad 21 di SDN Banjarmati 2 Kota Kediri. Penjelasan visinya, religius menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, berkarakter baik menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, dan keterampilan abad 21 menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Prakarsa perubahan dirinya berfokus pada visi aspek religius, berkarakter baik, dan keterampilan abad 21, yaitu berupaya untuk meningkatkan dimensi beriman, bergotong royong, bernalar kritis yang berkarakter profil pelajar Pancasila pada murid SDN Banjarmati 2 melalui pembiasaan positif dan pembelajaran berpihak pada murid. Kita amati bersama-sama ya Bapak Ibu. Kita bisa menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari Bernard. Bapak Ibu sudah memperhatikan mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari videonya Firna tadi. Mungkin ada yang mau? Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Mahendra, di sini sebagai staf. Jadi dari video beruang kutub ini kita bisa belajar kalau sebenarnya keberhasilan itu awalnya bahan utamanya adalah diri kita sendiri. Sedangkan alat-alatnya apa itu
cuma membantu kita saja. Jadi si beruang kutub tadi itu kan ceritanya alatnya kan jatuh kan, hilang ketika perjalanan menuju ke puncak gunung tadi. Tapi dia tidak menyerah, dia berusaha sampai akhirnya berhasil. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris, sudah sangat jawabannya sangat luar biasa. Ya, di situ tadi kita lihat Bernard ingin mencapai puncak. Pertama awalnya dia membawa alat-alat, dan setelah alat-alatnya jatuh dia tetap berpikir, berusaha gimana supaya dia tetap bisa naik ke atas. Akhirnya dia menemukan cara, dia menggunakan tangannya. Nah, setelah menggunakan tangannya ternyata dia bisa. Jadi dia tidak membutuhkan alat kan, karena ternyata dia bisa menggunakan apa yang ada pada tubuhnya sendiri. Dan di sini keterkaitannya dengan visi kita, yaitu dengan kita harus membangkitkan apa yang sudah dimiliki siswa. Karena setiap siswa itu sudah mempunyai potensi-potensi sendiri. Jadi tugas kita hanya untuk membangkitkan supaya gimana untuk mewujudkan visi kita seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita merumuskan kalimat rumpang yang sudah saya bagikan tadi ya kepada Bapak Ibu. Cita-cita kita untuk murid di masa depan. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan, kita memimpikan murid itu yang bagaimana? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Dan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Monggo, yang tadi sudah diisi oleh Bapak Ibu, monggo dibacakan satu-satu nggih. Saya Nadik Mas Nurwatin akan mencoba membacakan yang kalimat rumah yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, toleran, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa generasi penerus bangsa. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter, potensi diri murid secara optimal. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal dengan merdeka belajar. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mengembangkan merdeka belajar harus berkolaboratif, aktif, dan terus berkembang. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Baik, terima kasih. Saya Yeni Ramawati, untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang semangat dalam belajar pastinya. Kemudian sopan santun kepada orang tua, itu baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki bakat masing-masing, sehingga mereka dapat menjadi yang lebih baik lagi dengan bakat mereka sendiri. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pastinya pendidikan, belajar anaknya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mencari ilmu supaya sukses pada nantinya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing murid untuk mencapai yang dimiliki murid kita. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan masing-masing atau mungkin bakat masing-masing. Kita hanya membimbing mereka sehingga mereka dapat berkembang lebih maksimal. Terima kasih. Ya, dari guru kelas 6 akan membacakan kalimat tentang cita-cita untuk murid. Menurut saya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yaitu murid-murid yang pastinya berikhtiar, yaitu memiliki iman dan takwa, selain itu berkarakter Pancasila, lalu dan mampu bernalar kritis dalam menghadapi
acara APB 1 ini. Lalu kita percaya bahwa murid itu adalah aset bangsa, yaitu sebagai generasi penerus bangsa. Di sekolah kita juga pastinya akan mengutamakan kepentingan bersama, terutama kepentingan murid kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu hidup di abad 21 yang sangat membutuhkan pendidikan untuk bekalnya di masa nantinya kelak. Jadi menjadi bekal di kemudian hari. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mendidik mereka menjadi generasi penerus bangsa yang bermartabat dan pastinya yang hebat. Kita dan warga di sekolah ini paham begitu pentingnya pendidikan bagi murid-murid kita terusnya. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya tentang murid-murid kita di masa depan. Semoga bisa terwujud. Amin. Selanjutnya kita lihat visi dari SD kita tercinta. Apakah visi yang sudah kita buat sudah masuk di profil pelajar Pancasila? Visi dari SD kedua adalah mewujudkan generasi yang sehat, unggul, kreatif, berpikir kritis, berkarakter Pancasila. Menurut Bapak Ibu semua, apakah visi di sekolah kita sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila? Oke. Sekarang kita jabarkan satu-satu. Mungkin contohnya yang sudah dilakukan yaitu di kata sehat. Sehat di sini kalau di sekolah kita apakah sudah kita wujudkan? Sudah. Ya. Contohnya itu ya, senam, sedang Jumat, makan sehat setiap hari Jumat. Oke. Dan yang kata unggul, apakah sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila juga? Sudah, karena sudah bagus baik akademis non akademis. Siswa kita kemarin sudah banyak mendapatkan prestasi ya, di luar. Dari kata kreatif, apakah juga sudah masuk ke profil pelajar Pancasila? Sudah. Setiap Jumat kita melakukan talent show, penampilan di setiap kelas, ya unjuk produk setiap kelasnya. Dan yang terakhir adalah berpikir kritis, berkarakter Pancasila. Sudah juga nih Bapak Ibu guru, anak-anak sudah bisa diajak berpikir kritis nih. Berarti visi yang sudah ada di SD Banjarmatis 2 ini sudah mengacu pada profil pelajar Pancasila. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Seperti yang tadi sudah kita buat kalimat rumpangnya tadi. Sudah apa belum? Sudah. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah visi sudah kita jawab. Kalau visi selama ini yang sudah ada di sekolah sudah sesuai dengan yang kita cita-citakan tadi untuk murid kita. Contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi dari sekolah kita. Mungkin bisa memberi contohnya Pak Luki. Mungkin untuk muridnya dia sudah melakukan seperti apa. Terima kasih Pak, perkenalkan nama saya Luki, guru kelas 5. Apakah misi kita itu sulit ya? Bukan bawah. Contohnya sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Jadi kebetulan kita memantaunya lewat teman-teman semua mungkin sama WA group. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan Pak Biupan orang tua wali murid. Jadi selaras kegiatan kita ditunjang sama kegiatan anak-anak di rumah. Itu anak-anak berangkat mulia itu selalu menggalakkan, kebetulan di kelurahan kita ada namanya Pak Nasih, dekat madrasah, dekat pondok, dekat TPA. Jadi anak-anak selalu kita pantau kegiatan di luar sekolah. Jadi orang tua juga mendukung kegiatan semacam itu, serta aktivitas
anak-anak yang ada di sekolah seperti piket juga diterapkan di rumah. Khususnya teman-teman guru ini juga saya paham memberikan tugas-tugas bukan sudah tidak KPR lagi, tapi pemberian pembiasaan baik, mencuci piring habis makan, dan semacam itu membantu orang tua minimal pada dirinya sendiri. Jadi program-program kita di sekolah sudah dilaksanakan dan tercermin di rumah dan berkoordinasi dengan baik dengan semua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki. Coba diberikan aplaus dong buat Pak Luki. Oke, terima kasih. Jadi tadi contoh sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua itu sudah mencerminkan dengan visi sekolah kita yang sudah ada, sudah kita buat. Dan selanjutnya, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku mencerminkan visi sekolah. Di sini ada kalimat pematiknya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah atau langkah-langkah konkret dan rancangan waktunya. Nah, mungkin kalau di sini yang sudah itu kayak Pak Luki membuat grup Inggris masif nih, dan ada tambahan lagi tahfidz dari PAI, dan mungkin ada lagi mungkin rencana nanti ke depannya untuk kita bisa mengembangkan visi kita. Kegiatan seni ya. Seni yang berupa seni produk lukis. Iya, kita membuat seni produk seni. Oke. Dan untuk rancangan waktunya, kira-kira kita melakukannya dalam jangka waktu kapan ya? Satu bulan harus menghasilkan satu produk. Ya, nanti jadi setiap bulan harus ada gelar produknya. Dan selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin ada jawaban dari yang lain. Oke, Bu Nani. Menjawab untuk pertanyaan yang kedua, kolaborasi dari guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yaitu dengan terus rutin berhubungan baik kepada pengurus komite sekolah dan selalu menampung aspirasi-aspirasi orang tua untuk kebaikan demi sekolah kita lebih maju lagi. Contohnya kita itu dasar kelas pada saat 17-an nanti, itu nanti akan menjadikan kegiatan rutin di sekolah kita. Itu pasti butuh kolaborasi yang sangat erat antara orang tua dan sekolah. Nanti akan timbul kepercayaan dari orang tua murid pada sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Itu merupakan salah satu contoh kegiatan kolaboratif dengan wali murid. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru lainnya yang mau menambahkan rencana kolaboratif apa dengan Bapak Ibu wali murid untuk visi sekolah kita. Mungkin dengan ini ya kita bisa kolaboratif dengan proyek. Kita melakukan proyek ya PRIMA itu kita juga melakukan kolaborasi dengan beberapa ibu wali murid yang sekarang yang sudah berjalan, yaitu kolaborasi di kelas 1 dengan kelas 4. Mungkin untuk tahun pembelajaran ke depan di kelas dari kesimpulan kegiatan hari ini, dari visi yang sudah kita buat dan yang ada di SD Banjarmati 2 itu sudah berpihak pada murid dan sudah mencerminkan masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, dan kita di sekolah ini sudah melakukan program-program yang sudah mendukung visi-visi tersebut. Berarti visinya sudah bagus ya Bapak Ibu. Visi di SD kita tercinta. Oke, minta tepuk tangannya dong. Terima kasih. Di sini saya ada quotes nih. Guru adalah orang yang berani mengajar dan tidak berhenti belajar. Di sini maksudnya kalau kita sudah mendidik
dikasihkan kita sebagai seorang guru, kita harus terus belajar, jadi belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Begitu saja. Hari ini sangat menarik tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Baik, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk mengembangkan pendidikan di negara kita, untuk membentuk karakter baik untuk anak-anak sesuai dengan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Bapak Ibu Guru, saya akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Ibu Nurhayati. Untuk kita semua, untuk kepala sekolah dan teman-teman guru, saya sangat berbangga hati gitu ya melihat bahwa didik saya mulia bisa memimpin jalan diskusi dan kemudian visi maupun prakarsa perubahan yang disampaikan yang juga sesuai dengan cita-cita dari Bapak Ibu semua. Jadi memang termasuk saya juga Ibu ya sebagai pengajar praktek, ketika saya lulus awalnya ketika jadi memang semuanya itu kan harus dari kita ya, kita sendiri yang harus tergerak gitu. Ya, harus tergerak dalam hal melakukan. Sekarang perubahan itu tidak akan pernah terjadi ketika tidak ada orang yang tergerak. Nah, ketika kita tergerak, kita pun harus mulai bergerak. Nanti kita harus melakukan sesuatu. Mudah-mudahan dengan kita bergerak dan melakukan sesuatu itu, kita bisa menggerakkan orang lain juga untuk melakukan perubahan sebagaimana yang kita inginkan. Saya pun mungkin hanya ingin berbagi pengalaman saja. Saya mengajar sudah kurang lebih hampir 25 tahun juga. Dan kemudian ketika saya mulai mengikuti pembekalan pengajar praktek, saya semakin menyadari bahwa apa seperti yang disampaikan dari kepala sekolah, bahwa yang selama ini saya kira saya benar gitu ya, saya kira saya benar, ternyata saya masih banyak salahnya. Saya mengajar matematika Ibu, Bapak ya, jadi saya merasa bahwa saya itu sudah berpihak kepada murid menurut saya gitu. Saya bahwa saya itu sudah berpihak kepada murid, saya sudah berupaya memberikan yang terbaik kepada murid-murid saya. Tapi ketika saya mulai belajar mengikuti pembekalan, ternyata banyak masalah, jadi apa yang sudah saya lakukan. Jadi semakin bukan berarti ketika kita belajar kita jadi semakin nggak pintar gitu ya. Jadi dengan belajar itu kita semakin tahu bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Dari tadi yang kegiatan kita diskusi hari ini, dan saya membaca visi yang sudah ada di sekolah ini dan ternyata sudah sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu semuanya. Harapan saya adalah mari diwujudkan secara konkret apa-apa saja yang perlu dilakukan secara konkret gitu ya, untuk bisa semakin tujuan kita, keberpihakan kita kepada murid itu dan memerdekakan mereka dalam belajar itu betul-betul bisa kita wujudkan. Jadi quotes dari Bu ini benar-benar ada saya, iya ya, benar juga gitu. Jadi kalau kita sudah memang memutuskan untuk menjadi guru, ya berarti harus berani mengajar itu saya jadi teringat bahwa ada salah satu hadis Nabi gitu ya, bahwa kita ini kan sebetulnya adalah mubalik. Jadi karena perintahnya Rasulullah itu dari dua ayat, walau ayat sampaikanlah walaupun itu hanya satu ayat. Berarti artinya kita ini sebetulnya memang harus berani menyampaikan sesuatu itu, walaupun itu hanya sedikit. Kalau itu kemudian menjadi suatu hal yang bisa memacu orang untuk bergerak, gitu kan, melakukan suatu perubahan ke arah positif, ya. Karena itu yang tadi itu, apapun yang kita lihat itu adalah Indonesia. Kita melihat anak-anak, inilah Indonesia, inilah anak-anak. Tugas kita untuk mengantarkan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang, di saat nanti mungkin Indonesia telah
saya tuh selalu punya mimpi bahwa nanti di saat Indonesia berulang tahun yang ke-100, di situ ada anak-anak yang saat ini sedang kita didik, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Itu aja sih saya. Terima kasih Bu Ria, terima kasih teman-teman semua, Ibu Konsul terutama, terima kasih untuk waktunya sudah menerima saya ini, dan jangan bosan kalau saya nanti saya kesini lagi bulan depan sama media, dan mohon bantuannya untuk tidak didukung, difasilitasi dulu dia untuk bisa menyelesaikan tugasnya sampai lolos nanti ya dia ya. Jangan menyerah, dia masih 6 bulan ke depan ya. Dia jangan menyerah, kalau nanti kelihatan dia